Kemana dia? Cepet banget. Kehilangan jejak gua. Ngikutin gue ya? Hah? Siapa orang nyuruh lo ngikutin gue? Hah? Jawab! Diem aja lo. Hah? Siapa lo? Biru itu tergila-gila sama saya. Ya, dia bakal ngelakuin semuanya buat saya. Jadi saya rasa saya nggak perlu capek-capek buat godain dia. Itu dulu, Bianca. Kamu cuma masa lalunya Mas Biru. Dan kamu tahu tempatnya masa lalu itu ada di mana? Jauh di belakang. Jangan pernah gangguin suami saya lagi. Ngerti kamu? Buat apa saya ngikutin maunya kamu, Biru? Asal tahu saja, kamu berbuat seperti ini, kamu akan menyesal. Sampai aku lupa apapun yang terjadi, harusnya kan kita tetap sama-sama, Mas. Aku minta maaf ya. Aku juga salah. Kita selesai masalah ini sama-sama ya, Mas. Jangan biarkan Bianca dan Om Surya itu merasa menang karena sudah menghancurkan rumah tangga kita. Secepatnya aku akan bereskan semua kekacauan ini. Biar kamu bisa pulang lagi ke rumah. Om Carlo kok pergi dari kamar itu? Bi Neneng juga dari kamar itu. Memangnya ada siapa ya di sana? Bianca. Tante, apa benar Tante mama aku? Mama, ini Cindy anak mama. Cindy senang banget karena Cindy punya mama. Cindy juga senang banget punya mama yang cantik, baik hati. Walaupun Cindy punya kakek yang aneh, yang suka marah-marah. Pare, lu ngapain? Gaya banget sih lo. Lagi mana sih otot gua nih biar nggak bos. Ayo lu. Bos. Bos. Kalian semua tahu kan tugas kalian apa? Iya, Bos. Tolong kalian jaga Bianca dan juga Cindy. Ingat, jangan sampai dia kabur. Kalau sampai dia kabur, kalian semua tahu akibatnya apa. Iya, Bos. Siap, Bos. Iya, Bos.
Ternyata selama ini gosip yang beredar di semua sosial media itu emang sengaja digiring untuk menghancurkan rumah tangga aku sama Mas Biru. Dan besar kemungkinan dalang dari masalah ini itu adalah Om Surya dan juga Bianca. Dia pasti juga terlibat. Bisa-bisanya aku kemakan sama tipuan mereka. Aku sampai berantem sama Mas Biru setiap hari. Sampai aku keluar dari rumah. Kali ini aku gak akan diam aja. Aku harus ngelawan. Aku gak akan biarkan siapapun menghancurkan rumah tanggaku. Bunda. Masuk sayang. Hei. Sini. Bunda, kayak aku bobonya di sini sama Bunda. Ya, boleh dong sayang. Abang lagi kangen ya bobo sama Bunda. Ya Bunda, aku juga kangen sama Ayah. Bunda, Ayah kapan ke sini lagi? Aku pengen main sama Ayah. Kita bobo yuk sayang ya. Kan udah malam. Abang mau diceritain nggak? Mau dibacain dongeng nggak sama Bunda? Abang bawa buku dongengnya? Aku maunya diceritain tentang Ayah. Oh. Emangnya Abang mau diceritain apa tentang Ayah? Bunda paling seneng kayak apa? Apa ya? Bunda itu paling senang kalau Ayah senyum. Bunda paling senang kalau Ayah panggil Bunda itu sayang. Bunda paling senang kalau Ayah peluk Bunda dan jagain kita. Terus apa lagi Bunda? Apa lagi ya? Bunda paling seneng kalau Ayah. Bunda kenapa nangis? Bunda kangen juga ya sama Ayah. Bro, Ya. lu masih inget gak muka orang yang pernah nanyain mobil sedan putih itu? Mukanya sempat kerekam sama CCTV rumah gua sih. Oke, sebentar. Gua cek dulu. Nah ini bro. Mereka cowok sama cewek. Tapi lu nggak bilang kan kalau lu beli mobil dari gua? Gua sih bilangnya beli dari temen bro. Gua nggak sebutin nama lu. Ya udah, bro. Tolong lu kirimin rekaman itu ke gua. Oke. Tuh, udah gua kirim. Coba cek. Oke, udah masuk bro. Ngomong-ngomong kenapa sih gua harus ngabarin lu soal mobil sedan itu kalau ada yang nanya-nanya? Emangnya ada apa sama mobil sedan itu? Nggak ada apa-apa bro, santai aja. Pokoknya begini bro, kalau orang itu datang lagi ke sini atau menurut lu mencurigakan dia, lu cepet kabarin gua, ya? Oke. Oke bro, thank you. Kalau begitu gua cabut dulu ya. Oke bro. Ya.
Kayaknya gue harus lapor si bos. Bos, ada orang yang nanya-nanya mobil sedan putih itu. Yang pernah bos bilang ke saya suruh jualin. Tapi bos tenang aja. Yang beli mobil itu masih teman saya. Dan dia juga nggak bilang kalau belinya itu dari saya. Tapi kamu tahu siapa mereka? Saya sih nggak kenal, bos. Tapi tenang aja. Saya ada rekaman di CCTV-nya. Sekarang juga saya kirim ya. Oke, mulai besok kamu ikutin Biru. Saya sudah kirim alamat rumahnya dan juga fotonya. Kamu ikutin dia diam-diam. Jangan sampai ketahuan. Beres, bos. Jangan khawatir. Nah. Oke, bos. Amira, kamu jaga kesehatan ya. Jangan sampai sekarang kamu kecapean ngerawat Bu Ratna, terus nanti Bu Ratna sembuh, malah kamu nanti yang sakit. Iya, Pak. Ya. Kalau ada apa-apa langsung hubungin kakak, ya. Ini kan anaknya Pak Damar. Siapa perempuan yang sama dia? Aku harus lapor Pak Surya. Enggak. Lebih baik aku lapor Pak Surya besok aja. Sekarang kan Pak Surya lagi mumet. Jangan sampai aku diomelin sama Pak Surya. Permisi, Mbak Amira ini ada titipan. Dari siapa? Saya nggak tahu Mbak, pas tadi saya lagi nyapu di depan, ada orang nyamperin saya kasih amplop ini. Orangnya pakai helm full face kayak gitu, terus pakaiannya serba hitam. Katanya suruh langsung kasih amplop ini ke Mbak Amira. Kasih ya. Bentar. Mbak, tadi orangnya pakai helm. Tapi Mbak tuh lihat nggak plat nomor motornya berapa? Oh, tadi orangnya Mbak samperin Biatun tuh jalan kaki. Terus perginya juga jalan kaki. Biatun nggak lihat ada motor di sana. Kok aneh banget sih? Udah kalau gitu Biatun permisi dulu ya Mbak. Iya. Mir, kayak mendingan gak usah kamu baca deh. Itu pasti surat kaleng. Kamu buang aja ya. Gak apa-apa, aku penasaran pengen lihat isinya. Ayo. Sebentar sayang, sebentar. Aku pengen semua ini berakhir. Lebih baik aku datengin aja Om Surya, supaya semuanya jelas. Itu motor dari tadi di belakang mobil gue. Apa itu orang ngikutin? Kok dia nyelip-nyelip gitu? Apa dia sadar gue ikutin? Gue nggak boleh kehilangan dia. Masih juga itu orang ngikutin gue. Berani banget dia. Siapa orang yang nyuruh dia untuk ngikutin gue? Cari masalah.
Mana dia? Cepet banget. Kehilangan jejak gua. Ngikutin gue ya? Hah? Siapa orang nyuruh lo ngikutin gue? Hah? Jawab! Diem aja lu. Hah? Siapa lo? Lo gak perlu tahu. Siap. Siap. Siapa orang ini? Apa ini nomornya Om Surya? Bisa jadi ini nomor Om Surya dan dia suruh orang untuk menghabisi gue. Oke, nggak apa-apa. Biarkan aja dia kabur. Biar dia sampaikan ke Om Surya kalau dia jangan macam-macam sama gue. Coba gue cek. Bukan nomor Om Surya. Atau jangan-jangan ini nomor ajudannya dia. Orang yang namanya Carlo itu. Lihat aja lo Om Surya. Gue akan bikin perhitungan sama lo. Tunggu. Kalau orang tadi itu ngikutin gue, apa orang itu... Apa mereka juga ikutin Amira? Ya Allah. Astagfirullah. Aku harus telepon Amira. Mudah-mudahan Amira mau angkat. Orang itu kok masih ada di situ ya? Tapi kok nggak kesini? Ngapain sih sebenarnya? Aduh, Mas Biru nelpon lagi. Aku angkat aja deh. Halo, Mas. Halo, sayang. Sayang, syukurlah kamu angkat telepon aku. Kamu di mana sekarang? Kenapa, Mas? Sayang, dengerin aku. Barusan aku diikutin sama orang. Dan aku curiga orang itu suruhannya Om Surya. Aku takut mereka tuh ngikutin kamu juga dan mencelakai kamu, sayang. Kamu di mana sekarang? Iya, ini aku juga diikutin kok. Sayang, kamu di mana sayang? Dan kamu sama siapa sekarang? Aku lagi nungguin Om Surya. Aku sendirian. Kamu sendirian? Sayang kasih tahu aku kamu di mana sekarang? Amira sekarang ada di jembatan Karat Hitam. Kamu bisa cek posisi Amira di Find You kok. Kamu di sana. Yaudah, kamu tunggu, kamu jangan kemana-mana. Ya, oke? Aku kesana sekarang juga. Sayang, mendingan sekarang kamu ke tempat yang rame. Ya, jangan di situ dan jangan sendirian. Please, aku khawatir sama kamu. Aku takut kamu diapa-apain sama mereka. Nggak bisa, Mas. Amira harus nemuin Om Surya itu sendirian. Om Surya mau ngomongin masalah sertifikat rumah kamu, Mas.
Dan sekarang Amira mau jebak Om Surya untuk ngakuin kejahatannya. Enggak sayang, menurut aku itu sangat bahaya. Kamu dengerin kata-kataku, please ya. Sekarang kamu cari tempat ramean, kamu di situ tunggu aku. Oke? Please, dengerin aku ya. Mas, cuma ini kesempatan Amira untuk bongkar kelicikannya Om Surya. Udah ya Mas. Amira nggak mau Om Surya tahu kalau kamu telepon Amira. Takutnya dia nggak datang, Mas. Ya, sayang, halo. Halo. Sial. Gua harus laporin bos tuh. Ada apa, Us? Amira udah di sini, bos. Di jembatan Karat Hitam. Tapi barusan dia telepon seseorang. Apa Amira telepon Biru? Jadi gimana, bos? Saya tetap di sini. Sekarang kamu pergi dari situ. Kamu hadang siapapun yang datang mau ketemu sama Amira. Jangan sampai Amira ketemu sama suaminya. Saya sudah dekat, Us. Oke, bos. Us, kamu telepon Obeng sekarang. Biar dia bisa bantu kamu tahan Biru. Oke, bos. Ada apa, Carlo? Amira, Pak. Amira telepon seseorang. Mungkin saja dia telepon suaminya ataupun keluarganya untuk menginfokan kalau dia berada di jembatan itu. Kita harus urus dia dengan cepat. Baik, Pak. Kenapa, Us? Lo di mana, Beng? Lo masih ikutin Biru? Enggak, Us. Tadi gua ketahuan ngikutin dia. Dan gue dihajar habis-habisan sama dia. Kurang ajar tuh dia. Gimana sih lo? Kok bisa sampai ketahuan? Ya udah, lo samperin gua ya sekarang di sini. Bos minta lu bantuin gua buat cegat orang yang mau samperin Amira. Di mana lo? Di jalan arah ke jembatan Karat Hitam. Oke. Gue jalan sekarang. Kenapa aku makin cemas ya? Ya Allah, semoga yang aku lakuin ini benar. Di mana sih Om Surya? Kalau mau banget datangnya. Dia beneran datang atau enggak sih? Apa jangan-jangan aku yang malah dijebak sama Om Surya? Loh, Din, kok kamu berhenti? Nggak tahu nih Pak mobilnya. Wah, ini sih overheat. Cobain kamu cek. Baik Pak. Pak, Tante, ini bau apa? Ini bau gosong, Arka.
apa-apa sayang ya. Lucy, kamu bawa Arka keluar ya sekarang. Iya, Pak. Abang, ya. Bisa nggak, Din? Hati-hati loh. Iya, Pak. Awas, awas, awas. Arka, Lucy, tolong bawa Arka ke tempat yang adem ya. Kesian kepanasan dia. Baik, Pak. Arka, kita ke bawah pohon situ yuk, berteduh. Ayo. Oke. Ayo. Yuk. Gimana, Din? Sepertinya kita harus panggil orang bengkel, Pak. Orang bengkel. Oh, kita kan punya bengkel langganan tuh, Auto 1. Kamu punya nomor teleponnya? Masih, Pak. Halo, dengan Auto 1. Iya, Pak. Mobil kami lagi ada trouble di Jalan Raya Kutilang nomor 1. Baik, Pak. Tante, Iya. itu mobilnya kenapa rayap gitu? Tante Usi juga nggak tahu, Abang. Tapi itu kan Pak Udin lagi cek mobilnya. Semoga bisa cepet dibenerin ya. Ya, Tante. Sayang, nggak apa-apa ya nunggu di sini. Ya, Pak. Itu Om Surya. Tenang Amira, kamu nggak boleh takut. Kamu harus tegas sama Om Surya. Pak, ini mobilnya Amira. Pak, itu Amira, Pak. Setiap melihat anak itu, aku terus ingat laki-laki yang sudah rebut Safira dari aku. Pak, jadi apa rencana Bapak? Kamu pegang Amira. Saya mau ancam biru. Seakan-akan kita akan melempar Amira ke sungai yang deras itu. Saya mau bikin biru itu mikir untuk melaporkan saya ke polisi gara-gara sertifikat palsu itu. Carlo, ini cuma pura-pura ya. Jangan benar-benar kamu lempar Amira ke sungai itu. Satu lagi, kamu tunggu aba-aba dari saya, baru kamu pegang Amira itu. Mereka ngomongin apa? Kok nggak kesini? Apa jangan-jangan mereka ngerencanain kejahatan di sini? Ya. Baik, Pak. Om mau apa nyuruh saya datang ke sini? Kamu sudah nggak ada basa-basi lagi. Kita tuh the point aja, Om. Om datang ke sini karena Om mau mengakui kan kalau nama sertifikat rumah Mas Biru itu Om palsukan. Iya kan? Kamu juga nggak pantas mengenakan anting itu. Anting? Maksudnya anting ini? Ini dari mama saya. Dan saya juga nggak peduli dengan penilaian Om. Enggak semua yang menjadi milik mama kamu itu, kamu jadi berhak untuk memiliki Amira. Kenapa Om Surya malah mempermasalahkan anting ini? Apa anting mama ini pemberian dari Om Surya? Kenapa sih Om? Anting ini dari Om ya? Om jatuh cinta sama mama saya?
Ya ampun. Tapi sayangnya mama saya tuh nggak cinta sama Om. Oh. Jadi ini dari Om Surya. Pantes aja mama saya ninggalin anting ini di panti kasih abadi. Karena kayaknya mama saya tuh nggak mungkin nerima barang dari orang yang dia nggak suka. Beda sama papa saya. Barang-barang papa saya selalu dipakai sama mama saya. Kurang ajar sekali anak ini. Kayaknya anting ini nggak ada nilainya. Nggak penting. Saya buang aja ya. Kenapa, Om? Kok kaget banget sih? Kenapa kamu buang anting itu? Kamu nggak tahu bagaimana perjuangan saya waktu di Amerika sana untuk mendapatkan anting itu. Kamu nggak tahu, Amira. Kamu sama sekali nggak tahu perjuangan saya untuk Syafira. Jadi benar, itu anting dari Om Surya. Nyesel aku selama ini pakai anting itu. Tapi saya nggak peduli, Om. Berani kamu. Lepasin. Diam kamu. Percuma kamu teriak di sini. Lepasin saya.